Pernahkah kamu percaya bahwa cinta bisa menjembatani dua dunia yang sangat berbeda? Dari negeri sakura yang modern hingga pedesaan hijau di Jawa Barat. Kisah ini membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah kenal batas budaya maupun jarak. Ini adalah kisah nyata yang bikin hati bergetar. Tentang seorang suster cantik asal Jepang yang rela meninggalkan segalanya demi lelaki sederhana dari Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus ikuti kisah-kisah inspiratif dan menyentuh hati seperti ini. Airi Nakamoto duduk di bangku taman rumah sakit saat musim semi mulai mengintip dari sela-sela ranting sakura yang masih menggigil. Seragam putihnya masih rapi, wajahnya tetap cantik seperti biasa, dengan poni yang menyentuh alis dan mata lembut berwarna coklat gelap yang selalu tampak sibuk menenangkan pasien. Tapi siang itu, tak ada pasien yang bisa ia tenangkan, karena luka di dalam hatinya sendiri sedang berdarah-darah. Ia menatap ponselnya yang kosong, tak ada pesan, tak ada panggilan. Sudah sebulan lebih sejak pertunangannya dibatalkan secara sepihak. Lelaki yang sempat ia percaya akan menjadi suaminya justru berselingkuh dengan sahabat terdekatnya. Dan lebih parahnya, semua orang tahu sebelum dirinya. Dunia Airi yang tadinya teratur seperti shift jaga malamnya kini berubah menjadi kekacauan tanpa arah. Ia mencoba tersenyum setiap hari, mencoba profesional di ruang perawatan, tapi hatinya terus bertanya, kenapa hidupku begini? Semua hal yang ia banggakan, karir cemerlang, gaji besar, apartemen mewah, bahkan rencana menikah di Kyoto yang sudah ia siapkan sejak 2 tahun lalu, lenyap seperti kabut pagi. Setiap malam, ia hanya menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya, apa arti hidup jika hati terus hampa? Sampai suatu malam, di sela-sela insomnia dan keputusasaan, Airi membuka sebuah blog yang muncul secara acak di beranda ponselnya. Blog itu berjudul, Catatan Tukang Kebun di Kaki Gunung. Tampilan halamannya sederhana, bahkan cenderung kuno. Tapi entah mengapa, judul itu menarik hatinya. Ia mulai membaca. Setiap kalimat yang ditulis oleh pemilik blog, yang hanya mencantumkan nama, Danu, begitu lembut, jujur, dan hangat. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada drama berlebihan. Hanya cerita sehari-hari tentang menanam tomat, membantu ibu-ibu menyiram tanaman, dan menatap senja sambil mengingat ayah yang sudah tiada. Airi membaca satu artikel, lalu 2, lalu 5. Ia tidak bisa berhenti. Dalam dunia yang penuh ambisi dan kompetisi seperti miliknya, tulisan Danu terasa seperti pelukan hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Bahkan ketika Danu menulis, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin jadi seseorang yang berguna meski hanya untuk satu bunga kecil di kebunku." Airi menutup ponsel dan menangis diam-diam di balik selimut. Malam itu, tanpa berpikir panjang, ia menulis email ke alamat yang tertulis di akhir blog, Danu Tumbuh. Email itu sederhana. Airi memperkenalkan dirinya dengan singkat. Seorang suster dari Osaka yang secara tidak sengaja membaca blog Danu dan merasa tersentuh. Ia tidak berharap banyak. Mungkin tak akan dibalas. Tapi keesokan harinya, saat ia membuka email di ruang istirahat rumah sakit, ia melihat satu balasan. Dari Danu. Isinya pendek, tapi manis. "Mbak Airi, saya nggak nyangka tulisan saya sampai ke Jepang. Terima kasih sudah membaca. Semoga Mbak sehat terus ya. Salam dari kebun kecil di Garut." Airi tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sejak hari itu, email mereka jadi rutin. Danu sering membalas dengan cerita tentang desa, tentang ayam tetangga yang suka masuk kebun, tentang ibunya yang cerewet tapi sayang banget sama keluarga. Kadang diselipi foto, bukan foto narsis, tapi pemandangan sederhana. Kabut pagi di lereng gunung, bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan, atau jemuran baju yang diterpa angin. Dan setiap foto selalu ada catatan. "Ini buat Mbak Airi, supaya tahu dunia saya itu sederhana, tapi hangat." Danu bukan lelaki yang pandai merayu, tapi justru itu yang membuat Airi semakin tertarik. Setiap kata-katanya terasa jujur, tak dibuat-buat. Dalam setiap email, Airi merasa seperti berbicara dengan seseorang yang benar-benar melihat dirinya apa adanya. Bukan sekadar seorang suster cantik yang gajinya besar dan bisa bicara 2 bahasa. Danu tak pernah menyinggung soal wajah atau tubuh Airi. Ia hanya bilang,
Saya senang ngobrol sama Mbak. Rasanya kayak ngobrol sama langit sore. Tenang, adem, dan jujur. Sampai akhirnya mereka beralih ke video call. Saat pertama kali wajah Danu muncul di layar, Airi terdiam sejenak. Danu jauh lebih muda dari yang ia bayangkan. Kulitnya sawo matang. Matanya jernih seperti air sungai di musim semi. Ia tampak pemalu. Kadang tertawa kecil sambil mengusap tengkuknya sendiri. "Maaf ya Mbak, saya nggak biasa ngobrol sama orang cantik begini," katanya sambil tertunduk. Airi hanya tertawa kecil, lalu menjawab, "Saya juga nggak biasa ngobrol sama tukang kebun yang bikin saya lupa dengan semua sakit hati saya." Seiring waktu, jarak 5.000 kilometer antara mereka terasa semakin pendek. Airi mulai menghitung hari-hari dengan jadwal video call. Ia mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Sementara Danu pun berusaha mengucapkan kalimat-kalimat Jepang walau terbata-bata. Malam-malam Airi yang dulu sunyi kini terasa penuh warna. Ia bahkan mulai menulis puisi, sesuatu yang sudah bertahun-tahun ia tinggalkan. Tapi di balik semua kehangatan itu, ada suara kecil dalam hati Airi yang terus bertanya, apakah ini hanya pelarian? Atau ini cinta yang sesungguhnya? Dan pertanyaan itu terjawab suatu malam ketika Airi menatap wajah Danu di layar dan berkata dengan suara lirih, "Aku ingin bertemu kamu. Aku ingin melihat sendiri, apakah dunia kecilmu itu benar-benar sehangat yang kamu ceritakan." Danu terdiam lama. Lalu dengan suara rendah, ia menjawab, "Kalau Mbak kesini, saya janji akan jaga Mbak dengan semua yang saya punya. Meski cuma kebun kecil dan satu atap rumah papan." Airi tersenyum, dan malam itu ia mulai membuka aplikasi tiket pesawat. Kali ini, ia ingin melangkah bukan karena pelarian, tapi karena cinta yang ia temukan dalam ketulusan paling sederhana. Hari itu akhirnya datang. Langit Osaka mendung saat Airi naik taksi menuju bandara. Koper biru tuanya duduk di samping kaki, dan hati yang deg-degan seperti remaja hendak bertemu cinta pertamanya. Ia tak banyak memberitahu orang-orang di sekitarnya. Hanya satu teman dekat yang ia beritahu. Selebihnya ia bilang akan cuti ke Hokkaido. "Nekat ya aku ini," gumamnya sambil menatap bayangannya di kaca jendela. Tapi ada keyakinan dalam hatinya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan soal logika atau rencana yang tertata rapi seperti biasanya. Ini soal perasaan yang entah bagaimana terasa benar. Di dalam pesawat, Airi memeluk novel kecil pemberian ayahnya yang sudah meninggal. Ayahnya dulu selalu bilang, "Jika kamu menemukan seseorang yang membuatmu merasa tenang hanya dengan suaranya, jangan lepaskan." Dan Danu, bukan hanya suaranya, bahkan diamnya pun bisa membuat Airi ingin menetap. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah pemuda itu berdiri di terminal kedatangan, membawa bunga liar dari kebunnya. Bandara Soekarno-Hatta sore itu ramai. Airi menarik napas panjang saat langkahnya keluar dari pintu kedatangan. Matanya menelusuri satu persatu wajah orang di antara kerumunan. Hingga akhirnya, ia melihatnya. Danu berdiri kikuk, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana kain yang tampak terlalu longgar. Di tangannya ada bunga matahari yang dibungkus kertas koran, dan senyum gugup yang entah kenapa membuat hati Airi langsung meleleh. "Mbak Airi," katanya pelan. Seperti tak percaya wanita yang selama ini hanya bisa ia lihat lewat layar kini berdiri di depannya. Nyata. Airi mengangguk pelan. Tak mampu berkata apa-apa. Mereka hanya saling menatap. Sampai Danu memberanikan diri menyerahkan bunga itu. "Ini dari kebun belakang rumah. Saya nggak tahu bunga Jepang kayak apa. Jadi saya pilih yang paling tahan panas." Airi tertawa kecil, lalu mengangguk sambil berkata, "Dan aku akan tahan rindu selama kau ada di sini." Perjalanan dari bandara ke Garut mereka tempuh dengan bis malam. Airi tidak mengeluh sama sekali, meskipun keringat mulai membasahi pelipisnya dan udara terasa lengket. Danu merasa gugup luar biasa. Sepanjang jalan, ia terus menatap jendela, kadang mencuri pandang ke arah Airi, takut kalau perempuan itu menyesal telah datang. Tapi setiap kali Airi tersenyum dan memandangi sawah di kejauhan dengan mata berbinar, hati Danu terasa seperti mekar. "Danu," kata Airi pelan, "aku nggak pernah merasa sebahagia ini hanya karena melihat padi dan langit." Danu terdiam,
lalu menjawab. Mungkin karena yang melihatnya adalah orang yang pernah terluka, jadi sekarang tahu betapa indahnya hal-hal sederhana. Airi menoleh padanya. Matanya berair. Kamu menyembuhkan aku tanpa kamu sadari. Sesampainya di rumah Danu, ibu pemuda itu menyambut Airi dengan pelukan hangat. Aduh cantiknya. Danu, ini yang dari Jepang itu? Masya Allah, tinggi banget ya. Celetuk sang ibu sambil tertawa. Airi ikut tertawa walau tak sepenuhnya paham. Ia hanya tahu satu hal, rumah sederhana itu, dindingnya dari papan, lantainya dari semen kasar, memberikan rasa nyaman yang belum pernah ia temukan di apartemen mewahnya di Osaka. Danu menunjukkan kamar yang sudah ia siapkan untuk Airi, dengan sprei baru bermotif bunga dan kipas angin kecil di sudut ruangan. Maaf ya Mbak, ini semua sederhana, tapi saya janji akan jaga Mbak baik-baik di sini. Airi menatap kamar itu, lalu menoleh ke arah Danu dengan senyum haru. Kamu tahu, katanya pelan, aku lebih takut kehilangan kamu, daripada kehilangan semua hal yang dulu kuanggap penting. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi Airi. Ia belajar hidup dengan air sumur, sarapan nasi dan tempe goreng, serta mandi dengan gayung di kamar mandi luar. Tapi ia tak pernah mengeluh. Bahkan ia merasa seperti kembali ke akar, ke sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, kesederhanaan dan keikhlasan. Danu mengajaknya ke kebun setiap pagi, mengajarkan cara mencangkul, menyiram, dan mengenal jenis-jenis tanaman. Ini tomat yang kemarin aku tulis di blog, katanya suatu pagi sambil memetik satu dan menyodorkannya pada Airi. Airi menggigit tomat itu. Airnya mengalir di bibirnya. Ini lebih enak dari semua salad mahal di Tokyo, katanya jujur. Danu tertawa, dan di saat itu juga Airi tahu, cinta tak butuh pesta, tak butuh cincin berlian, atau restoran bintang 5. Cinta hanya butuh dua hati yang saling merawat, seperti tanah dan benih. Namun cinta, sehangat apapun, tak pernah benar-benar tanpa ujian. Suatu siang, saat Airi sedang duduk di beranda sambil menjemur rambutnya yang masih basah, ponselnya berdering. Nama kakaknya, Naomi, muncul di layar. Sudah seminggu sejak terakhir mereka bicara. Airi ragu menjawab, tapi akhirnya menggeser layar. Airi, di mana kamu? Jangan bilang kamu benar-benar di Indonesia. Suara Naomi terdengar tinggi dan panik. Airi menarik napas panjang. Hai, Onechan. Ya, aku di sini, bersama Danu. Hening beberapa detik. Lalu suara Naomi terdengar lebih tegas. Apa kamu gila? Meninggalkan pekerjaan bagus, rumah, status sosial, demi pria yang bahkan bukan siapa-siapa. Airi menunduk, memandang jemari kakinya yang menyentuh lantai semen. Dia bukan siapa-siapa. Naomi, dia adalah satu-satunya yang melihat aku bukan dari apa yang aku punya, tapi dari siapa aku sebenarnya. Naomi menghela napas panjang dari seberang sana, lalu berkata lirih, kau akan menyesal, Airi. Dunia di sana tidak seperti Jepang. Kamu tidak tahu betapa keras hidup bisa menghantammu. Airi menjawab dengan tenang. Justru di Jepang aku sudah dihantam berkali-kali. Di sini, aku baru belajar mencintai diriku sendiri. Telepon itu membuat Airi terdiam sepanjang hari. Danu, yang menyadari perubahan sikapnya, duduk di sebelahnya saat senja mulai turun. Kalau Mbak Airi kangen rumah, saya nggak keberatan Mbak pulang, katanya pelan. Saya nggak mau jadi alasan Mbak kehilangan keluarga atau kehidupan yang lebih layak. Airi menoleh, menatap wajah Danu yang terlihat sendu dalam cahaya sore. Aku nggak kehilangan apapun, dan justru aku merasa baru benar-benar hidup di sini. Danu menatap matanya, dan di mata itu, ia melihat keyakinan. Tapi sebagai laki-laki, ada beban yang mulai mengendap dalam hatinya. Ia sadar perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Airi, seorang suster terlatih dari negeri maju, datang untuk hidup di rumah papan dan makan seadanya bersamanya. Mbak, saya cuma takut nggak bisa bahagiain Mbak. Dunia saya terlalu kecil. Tapi Airi tersenyum, mengusap lantangan Danu, lalu berkata, kalau dunia ini kecil tapi dipenuhi cinta,
Aku rela tinggal di dalamnya seumur hidupku. Malam itu, Airi membantu Ibu Danu di dapur. Ia belajar membuat sayur asem dan sambal dari ulekan batu. Ibu Danu tersenyum melihat gadis Jepang yang biasanya ia tonton hanya di drama Korea kini berdiri di dapurnya, mengulek cabai merah dengan tangan gemetar. "Gak nyangka kamu betulan datang, Neng," ujar Ibu Danu. Airi tersenyum malu. "Saya juga gak nyangka akan jatuh cinta di tempat seperti ini, Bu." Kemudian sang ibu menepuk punggung Airi pelan. "Hati-hati ya, Nak, kadang cinta bikin kita lupa diri. Tapi saya lihat kamu tulus. Dan Danu, dia anak baik, cuma sering merasa minder. Kamu jangan biarkan dia merasa kecil." Airi mengangguk, matanya basah. Ia tidak menyangka bahwa justru di desa terpencil, dari mulut seorang ibu yang sederhana, ia mendapat nasihat paling tulus dalam hidupnya. Beberapa hari setelah itu, Airi dan Danu pergi ke bukit kecil di ujung desa. Di sana, angin berhembus lebih kencang, dan suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Mereka duduk di atas tikar, memandang bintang. "Kamu tahu?" kata Airi sambil menunjuk langit. "Di Tokyo, aku jarang bisa lihat bintang. Langitnya terlalu terang karena lampu kota." Danu tertawa kecil. "Kalau di sini, lampu nggak banyak, tapi langitnya jujur." Mereka terdiam. Lalu Airi menyelipkan tangan ke dalam genggaman Danu. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang aku yakin, kamu adalah rumah." Danu memejamkan mata, menahan rasa yang sulit diungkap. "Saya akan berusaha jadi laki-laki yang layak buat Mbak, meski harus dari nol." Dan malam itu, tanpa banyak kata, mereka saling janji dalam diam, bahwa cinta bukan sekadar kata manis, tapi perjalanan panjang yang harus dijalani dengan setia, apapun rintangannya. Namun kebahagiaan mereka diuji lagi. Beberapa tetangga mulai bergosip. Katanya cewek Jepang itu tinggal serumah sama Danu. Belum nikah, kan? Suara-suara sumbang mulai terdengar. Ada juga yang berkata, "Jangan-jangan cuma main-main aja, abis itu pulang ke negaranya." Danu gelisah. Ia tahu desanya tak ramah pada hal-hal yang dianggap tak lazim. Ia menunduk di depan Airi malam itu. "Mungkin kita harus cepat menikah, Mbak, biar nggak jadi omongan." Tapi Airi menatapnya tenang. "Kita tidak perlu menikah karena orang lain bicara. Kita menikah karena kita yakin. Aku akan bicara dengan keluargaku. Aku ingin menikah denganmu karena aku percaya." Danu terharu. Ia tahu, seorang wanita asing, dengan latar yang jauh berbeda, rela memperjuangkannya di dua sisi dunia yang saling bertolak belakang. Dan malam itu, ketika hujan turun rintik-rintik di atap rumah papan, Danu dan Airi berdoa dalam diam. Di hati masing-masing, mereka meminta kekuatan, bukan untuk mencintai, tapi untuk bertahan dalam cinta itu. Beberapa hari kemudian, Airi memberanikan diri melakukan panggilan video dengan ibunya di Jepang. Wajah wanita parubaya itu muncul di layar. Ekspresinya khawatir. "Airi, kamu benar-benar ingin menikah dengan pria desa itu?" Airi menatap ibunya dengan tenang, meski jantungnya berdegup keras. "Ibu, dia baik, dia jujur, dan dia mencintai aku tanpa syarat. Bukan karena jabatan, bukan karena gaji, atau latar belakang." Ibunya menghela napas, lalu berkata, "Tapi, Nak, bagaimana kalau kamu sakit? Bagaimana kalau kamu tidak bisa kembali ke sini lagi?" Airi menunduk sejenak, lalu menatap layar penuh keyakinan. "Kalau aku sakit, dia akan merawatku. Dan jika aku tak bisa kembali, itu karena aku telah memilih tempat yang disebut hati." Terdengar hening. Lalu ibunya mulai terisak, "Kau anak keras kepala, seperti ayahmu." Airi tersenyum, matanya juga mulai basah. "Ayah akan mengerti, kan, Bu?" Ibunya hanya mengangguk. Tak ada restu yang diucap. Tapi di balik tangis itu, Airi tahu, ibunya mulai melepaskan dengan perlahan. Pernikahan mereka digelar 2 minggu kemudian. Sederhana, penuh makna. Di halaman rumah Danu, tikar digelar. Lampu hias gantung dari botol bekas bersinar lembut,
dan suara gamelan dari speaker kecil mengalun lirih. Airi mengenakan kebaya putih sederhana dan kain batik hasil jahitan tangan Ibu Danu. Danu sendiri mengenakan beskap coklat yang dipinjam dari pamannya. Saat ijab kabul dibacakan, suara Danu bergetar, tapi tegas. Airi menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin dari kayu jati, saya terima nikahnya. Dan begitu kalimat itu selesai, semua tamu bersorak kecil. Ibu Danu memeluk Airi, sementara Danu menatap istrinya dengan mata merah. "Sekarang kamu milikku," bisiknya. Airi menjawab dengan senyum. "Dan kamu, rumahku." Hari-hari setelah pernikahan justru tak semakin mudah. Airi harus mengurus izin tinggal, menghadapi prosedur hukum, bahkan cibiran dari beberapa kenalan di Jepang. Beberapa menganggapnya merendahkan martabat dengan menikah dengan pria yang tak selevel. Tapi Airi hanya tertawa setiap kali membacanya. "Jika martabatku terletak pada siapa yang aku nikahi, maka dunia ini terlalu sempit untuk cinta," katanya pada Danu suatu malam. Danu sendiri semakin giat bekerja. Ia mulai menanam lebih banyak sayuran, menjual hasil panen ke pasar, dan diam-diam belajar bahasa Jepang dari aplikasi. "Kalau nanti kamu kangen rumah, aku bisa ngomong sama keluargamu," ujarnya sambil tersenyum. Airi memeluknya dari belakang. "Rumahku sekarang kamu, Dan. Tapi kalau kamu bisa bahasa Jepang, itu artinya kamu benar-benar ingin memahami aku." Dan cinta memang soal memahami, bukan hanya mengagumi. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah bintang di atap rumah, Danu mengeluarkan secari kertas. "Aku punya rencana," katanya. Di kertas itu ada sketsa kasar sebuah rumah kecil dari bambu dan tanah liat. Ada kebun sayur, dan pojok untuk klinik sederhana. "Aku tahu kamu suster. Kamu pasti kangen menolong orang. Jadi aku pikir, kita bisa bikin rumah sehat kecil-kecilan di desa ini. Aku yang bangun, kamu yang rawat pasien." Airi menatapnya lama, terharu. "Kamu tahu, bahkan ayahku tak pernah menggambarkan masa depan untukku sejelas ini." Danu tersenyum malu. "Aku bukan arsitek, tapi aku ingin bangun hidup bareng kamu." Airi mengangguk pelan, lalu bersandar di pundaknya. Malam itu langit seolah lebih jernih, karena dua jiwa yang saling memilih sedang merancang harapan. Setahun berlalu, klinik kecil itu berdiri, rumah mereka makin rapi, dan kebun sayur menjelma jadi sumber rejeki. Anak-anak desa memanggil Airi dengan sebutan Bu Suster Jepang, sementara ibu-ibu sering minta diajari pola makan sehat. Danu dan Airi hidup sederhana, tapi damai. Suatu sore, Airi duduk di beranda, memandangi langit senja, lalu menulis di buku hariannya. "Dulu aku pikir bahagia itu punya segalanya. Tapi ternyata, bahagia itu hanya tentang siapa yang kita genggam ketika dunia menyuruh kita melepaskan." Dan Danu, pemuda sederhana dari Jawa Barat, membuktikan satu hal. Cinta sejati bukan tentang seberapa jauh kamu datang, tapi seberapa kuat kamu bertahan demi satu nama di dalam doa. Dan Airi, suster cantik dari Jepang, telah memilih tinggal, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menemukan.